Pemirsa di rumah, jumpa dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SH, MH, yang berkantor di Cipta Lovem, yang beralamat di Jalan Sitosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jumpa dengan saya, dengan bahasan kali ini adalah asas-asas perjanjian. Pemirsa di rumah, Anda tentu bertanya, kenapa sih perjanjian aja ada asasnya? Jangan rumit sekali saya ini, janji aja, kok mesti harus ada tahapan-tahapannya? Seberapa pentingnya asas itu untuk kehidupan saya dengan adanya perjanjian tersebut? Saya akan cantumkan ya. Asas-asas perjanjian yang pertama adalah asas kepastian hukum. Kemudian yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas etikat baik. Yang keempat, asas kepribadian. Pemirsa di rumah, sepertinya hanya sederhana. Apa sih yang dimaksud kebebasan berkontrak di dalam saya melakukan perjanjian? Baik itu dengan saudara saya, baik itu dengan orang tua saya, baik itu dengan teman saya, baik itu dengan kawan sahabat saya, rekan bisnis saya, atau perusahaan di mana saya bekerja. Pemirsa di rumah, selama kebebasan berkontrak tersebut tidak melanggar syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kebebasan berkontrak dijunjung di antaranya kebebasan untuk membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian dengan siapa saja. Demikian pemirsa. Jadi pemirsa di rumah, kebebasan berkontrak ini menentukan isi perjanjian itu. Apa yang dimaksud? Yang menentukan adalah isi perjanjian itu. Ya, karena Anda yang menentukan bentuk perjanjiannya seperti apa. Bentuk perjanjian secara tertulis atau secara lisan. Dan klausul-klausul yang ingin saya sampaikan dalam perjanjian itu apa? Anda kan yang paham. Jadi Anda yang menentukan kebebasan berkontrak yang Anda inginkan. 2. Asas konsensualisme. Perjanjian memiliki asas konsensualisme pemirsa, atau yang disebut dengan konsensus. Apa artinya? Artinya adalah sebuah perjanjian harus dilandaskan pada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Bahkan jika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka perjanjian itu sudah berlaku tanpa perlu suatu formalitas. Kecuali sebuah perjanjian yang membutuhkan syarat formalitas sesuai dengan undang-undang. Contohnya apa? Apabila Anda menjual rumah Anda, maka Anda harus pergi ke notaris. Untuk apa? Untuk melakukan IJB. Untuk memenuhi persyaratan pembayaran pajak. Untuk membayar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagaimana mestinya orang menjual dan membeli rumah atau tanah. Dan aturan hukumnya sudah jelas. Jadi jangan lakukan jual beli tanpa melibatkan aparat hukum seperti notaris yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menjaga perjanjian jual beli Anda secara hukum. Yang ketiga, kepastian hukum. Di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata dituliskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari kalimat ini adalah apabila Anda sudah melakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris, maka Anda sudah mendapatkan kepastian hukum
kepastian hukum bagi pembeli akan mendapatkan rumah atau tanah yang dibeli. Kepastian hukum bagi yang menjual, dia mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan. Itulah kepastian hukum yang Anda peroleh apabila Anda melakukan transaksi jual beli melibatkan aparat hukum. Demikian pemirsa. Kita akan beranjak ke poin keempat. Asas itikat baik. Perjanjian harus berdasarkan dengan itikat baik. Artinya apa pemirsa di rumah? Kedua belah pihak harus saling percaya. Harus saling jujur, saling terbuka dalam membuat kesepakatan. Jangan sampai sebuah perjanjian tersebut dibuat dengan maksud buruk untuk menipu Anda, untuk memanipulasi fakta. Banyak kejadian pemirsa yang saya tangani. Orang punya hutang, harusnya diterbitkan akta atau hak tanggungan. Akan tetapi orang yang memberikan Anda pinjaman, memanfaatkan Anda dengan tanpa Anda ketahui, membuat ikatan jual beli ke pihak notaris dengan rayuan bahwa itu hanya untuk jaga-jaga, untuk apabila Anda wan prestasi atau Anda tidak menepati janji Anda untuk membayar hutangnya. Apabila Anda sudah membayar, maka perjanjian ikatan jual beli ini bisa dibatalkan. Dan parahnya, nih si notaris tahu ini ikatan utang piutang bukan jual beli. Akan tetapi notaris tidak mau tahu. Dibuatlah ikatan jual beli. Maka orang yang tidak memiliki itikat baik ini, mereka akan membiarkan Anda tidak membayar hutang. Mereka tidak akan menagih Anda. Ditunggu sampai 6 bulan. Maka ikatan jual beli yang sudah Anda tanda tangan ini akan diproses menjadi AJB dan sertifikat Anda sudah beralih nama terhadap orang yang meminjami Anda uang. Jadi Anda tidak merasa menjual. Anda hanya dibawa ke notaris untuk tanda tangan IJB hanya sebagai pegangan. Nanti kalau Anda sudah membayar, maka ikatan jual beli itu bisa dibatalkan. Bukankah ini penipuan? Itikatnya kan tidak baik. Nah, hal ini Anda harus paham. Apabila Anda menjalankan ini, saya pastikan negara tetap akan melindungi Anda. Cuman untuk etika tidak baik ini harus dibuktikan di muka hukum, di pengadilan, dan hakim nanti yang akan memberikan keputusan. Apakah asas etika tidak baik ini bisa menggugurkan asas kesepakatan dalam berperikatan, melakukan perjanjian ini. Yang kelima, asas kepribadian. Pemirsa di rumah, suatu perjanjian itu harus bersifat personal. Apa artinya bersifat personal? Kesepakatan itu harus dibuat mengikat kedua belah pihak atau lebih pada perjanjian secara langsung. Dan perjanjian ini tidak boleh diwakilkan atau menyeret orang yang tidak berada di kesepakatan tersebut. Jadi Anda harus tahu, paham bahwa membuat perjanjian itu asasnya personal, pribadi antara Anda atau dua orang atau lebih. Sehingga kejadian ini, asas-asas ini bisa membantu Anda memahami apabila Anda terjerat kasus hukum disebabkan perjanjian yang sudah Anda tangani. Bagaimana caranya membatalkan keabsahan perjanjian yang sudah Anda buat? Salah satu-satunya untuk membatalkan perjanjian adalah Anda membawa ke ranah hukum, Anda daftarkan ke pengadilan, maka penegak hukum
hakim akan memutuskan apakah perjanjian itu bisa dibatalkan demi hukum. Demikian pemirsa yang di rumah, bagaimana caranya kita membuat sebuah perjanjian dan bagaimana caranya membatalkan perjanjian. Jadi jangan pernah beretikat tidak baik terhadap perjanjian yang Anda buat, meskipun itu dibuat di notaris, meskipun dibuat dengan menggunakan meterai yang cukup. Tapi kalau di situ ada sifatnya yang tidak baik, maka perjanjian yang Anda buat juga akan gugur. Tapi untuk memasuki area hukum, Anda tidak hanya ngotot bahwa saya ditipu, tapi Anda harus membawa bukti bahwa Anda memang tidak melakukan jual beli, tapi Anda hutang piutang. Anda harus bawa saksi bahwa memang Anda tidak pernah menerima pembayaran sesuai nominal pembelian rumah, karena Anda hanya menghutang atau berhutang beberapa rupiah saja. Pemirsa di rumah, dalam kehidupan kita ini sangat kompleks. Banyak orang yang tidak berikat baik. Banyak orang melakukan tipu daya untuk keuntungan pribadi. Tapi dengan melek hukum, belajar kepada Tanya Celis, belajar di kantor hukum Cipta Law Firm, Anda akan mendapatkan ilmu secara gratis. Ikuti episode saya yang berikutnya ya, agar Anda lebih cerdas, melek hukum, menjalani hidup dalam kebahagiaan. Salam.